Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Apakah Anda pernah didiagnosis mengalami perlemakan hati atau fatty liver? Atau mungkin Anda penderita diabetes yang mungkin udah 10 atau 15 tahun? Atau mungkin Anda mengalami obesitas? Atau lingkar perutnya lebih dari 90 cm untuk laki-laki dan 80 cm untuk perempuan? Atau Anda memang punya pola makan yang kurang sehat dan sekarang khawatir jangan-jangan livernya sudah mulai kena toksik, yang diciri-cirikan dengan banyak penumpukan lemak di liver. Nah, kalau Anda mengalami semua itu dan pengen tahu gimana caranya untuk mendetoks liver Anda dengan cara alami tanpa obat dan tanpa operasi, kita simak bareng-bareng, jangan sampai kelewat, jangan sampai ke-skip, nanti takutnya salah paham, simak sampai selesai. Ya kenapa? Karena ya memang kalau livernya kena itu banyak risikonya. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu fatty liver atau hati berlemak dan apa risikonya, gimana perjalanan penyakitnya. Nah, hati berlemak itu apa? Hati yang dipenuhi dengan lemak atau lemak menumpuk di liver atau di hati kita. Dan prosesnya itu sebenarnya tidak cepat gitu ya, butuh waktu yang lumayan lama, tapi kadang kita tidak sadar, tahu-tahu udah fatty liver aja gitu ya. Nah, tahapannya itu yang pertama itu biasanya mulai ada peradangan. Ini bisa karena misalkan pola makan kita kurang bagus, atau kita banyak makan gula, atau diabetes, atau kita obesitas, atau tadi obesitas sentral, ya, atau memang ya kita metabolismenya terganggu gitu ya. Nah, tahap satu ini biasanya peradangan, dan peradangannya terjadi di liver. Penyebabnya tadi gula darah tinggi, terus resistensi insulin, banyak minum fruktosa, pakai fruktosa ya atau glukosa. Nah, kalau peradangannya didiemin aja lama-lama bisa jadi peradangan yang jadi luka gitu, lukanya terus penyembuhannya jadi tidak sempurna, namanya jaringan parut atau fibrosis. Nah, jaringan parut fibrosis ini lama-lama bisa menjadi namanya sirosis yang disebut dengan penyakit sirosis yang misalkan matanya kuning, kemudian muntah, bahkan ada yang sampai muntah darah, kemudian perutnya bengkak ya, terus banyak varisesnya di kaki. Nah, itu salah satu gejala-gejala namanya perlemakan hati. Nah, itu perlu dikonfirmasi dengan misalkan pemeriksaan liver dan USG. Nah, kalau Anda saat ini sudah didiagnosis dengan fatty liver atau perlemakan hati, mudah-mudahan tidak sampai ke tahap yang namanya sirosis gitu. Kenapa? Karena kalau sudah sampai sirosis, yang namanya peradangan hati itu bisa terjadi terus-menerus, namanya steatohepatitis. Jadi Anda bisa kena sakit kuning, kemudian buang air besarnya bisa warnanya pucat ya. Itu sebenarnya tidak terlalu berat. Yang berat itu kalau yang namanya sirosis itu bisa lama-lama menjadi kanker hati atau hepatoma atau terjadi gagal hati. Nah, gagal hati ini yang semua tubuhnya bengkak ya, terus di perutnya bengkak, kemudian warnanya kuning, banyak pelebaran pembuluh darah, misalkan varises, terus tadi muntah darah dan seterusnya. Ya, ini yang kita nggak mau. Kenapa? Karena liver ya tempatnya untuk memproduksi dan memetabolisme banyak hal-hal penting di dalam tubuh, misalkan protein dan sebagainya. Jadi kalau livernya terganggu, ya pasti metabolisme kita terganggu, tidak bisa mendetoksifikasi makanan kita. Jadi makanan yang kita makan itu dinetralkan racunnya, toksinnya, salah satunya oleh liver kita. Jadi sebelum masuk ke tubuh sama liver di detox dulu. Dan sayangnya banyak orang memasukkan toksin terlalu banyak di dalam makanannya. Akhirnya apa? Akhirnya livernya kewalahan. Makanya terjadi perlemakan. Awalnya peradangan, terus fibrosis, jadi sirosis, lama-lama jadi yang tadi kita sebutkan. Nah, faktor risiko utama apa? Salah satunya adalah tadi yang kita sudah sebutkan adalah distribusi lemak di perut atau perutnya gendut. Ya, perutnya besar gitu ya, lingkar perutnya. Kalau pria itu di atas 90, perempuan di atas 80, ini sudah risiko tinggi untuk terjadi fatty liver. Nah, apa yang terjadi ketika penumpukan lemak di perut adalah resistensi insulin. Jadi kadang-kadang perutnya nggak gendut atau nggak obes gitu ya, tapi kok fatty liver dok? Ya karena tadi penyebabnya adalah salah satunya resistensi insulin. Jadi pada diabetes itu kan, diabetes tipe 2 itu resistensi insulinnya sangat tinggi. Nah, itu juga risiko tinggi untuk terjadi fatty liver. Nah, tapi belum diabetes bisa juga kena fatty liver. Salah satunya adalah ketika lingkar perutnya besar gitu. Jadi nggak harus lingkar perutnya besar,
tapi nggak harus juga diabetes, salah satu aja. Ya jadi misalkan itu terjadi, bisa terjadi. Nah, penyebabnya paling sering adalah fruktosa. Fruktosa itu adalah, sebenarnya bentuk dari gula, jadi ada macam-macam ya gula, ada glukosa, ada fruktosa, ada macam-macam, ya. Nah, yang paling sering adalah fruktosa. Kenapa? Karena fruktosa ini hanya dapat dimetabolisme di hati. Jadi ketika kita makan fruktosa yang terdapat pada makanan manis atau minuman manis terutama, itu di metabolismenya di hati. Dan kalau banyak ya jumlahnya itu disimpan di hati dalam bentuk lemak. Jadi fruktosanya diubah menjadi lemak. Nah, yang paling sering itu misalkan gula, kemudian sirup jagung, terus minuman kemasan, ya makanan kemasan, jus-jus kemasan, soda ya, misalnya minuman bersoda, minuman manis, dan es krim. Jadi yang manis-manis, tapi terutama yang buatan pabrik. Nah, itu biasanya fruktosa tinggi. Nah, jangan salah juga, buah-buahan itu juga termasuk tinggi fruktosa. Tapi untungnya buah-buahan itu biasanya ada seratnya gitu. Jadi biasanya fruktosanya tinggi, tapi tidak terlalu banyak yang masuk ke liver. Ya, walaupun ada juga yang masuk ke liver ya. Jadi ada orang nih makan kurma banyak gitu ya, tapi fatty liver. Ada juga seperti itu. Jadi makan buahnya terlalu tinggi gula gitu, terlalu manis buahnya. Nah, yang sering terjadi adalah yang minum minuman manis. Kenapa? Karena fruktosa dalam minuman manis itu tanpa serat gitu. Jadinya masuk semua gitu. Yang kedua tersering adalah glukosa atau karbohidrat. Nah, ini biasanya lebih lambat daripada fruktosa. Kalau fruktosa itu cepat banget ya, jadi langsung fatty liver. Nah, glukosa yang kita konsumsi misalkan di karbohidrat, kemudian ada di misalkan gula pasir gitu ya. Itu kalau jumlahnya banyak, misalkan di darah kita udah tinggi, udah banyak gitu ya, disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini ada di otot, ada di liver juga. Nah, tapi glikogen yang di liver ketika tidak dipakai ya, kita nggak pakai untuk olahraga atau kita makannya terlalu banyak gula, jadi memang cadangan yang di liver ini nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah dikeluarin. Akhirnya glikogen ini akan diubah menjadi trigliserida. Jadi kalau kita punya periksa darah lab gitu, trigliseridnya naik tinggi bukan karena kita banyak makan makanan berlemak, tapi karena kita makan makanan yang karbohidrat atau gulanya tinggi. Jadi trigliserid itu awal mulanya itu dari glikogen di liver atau cadangan gula yang ada di liver yang tidak terpakai diubah jadi trigliserid. Nah, trigliserid ini juga ada yang dibuang ke darah, maksudnya disalurkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau banyak jumlahnya juga disimpan di liver juga. Jadi bisa bikin fatty liver juga. Nah, biasanya pada makanan yang sering kita makan, misalkan nasi, roti, ya kemudian makanan manis gitu, atau sereal-sereal yang instan gitu ya, yang dari pabrik kemasan gitu. Nah, gimana kalau sudah terjadi? Sudah terjadi nih dok, fatty liver ya, pemeriksaan, saya sudah pernah USG segala macam. Nah, salah satunya adalah mencegah supaya jangan sampai tambah berat, misalkan karbonya dikurangi, terus banyak serat, yang berikutnya adalah kita melakukan langkah detoksifikasi untuk pembersihan. Nah, pembersihannya sendiri satu yang paling efektif saat ini adalah dengan puasa. Nah, puasa itu kan karena tidak ada yang masuk, maka tubuh harus mengeluarkan apa yang disimpan. Salah satu simpanannya adalah tadi glikogen, kemudian lemak di liver. Nah, lemak di liver itu nanti akan diubah menjadi misalkan keton. Kalau glikogen yang di liver akan diubah menjadi glukosa darah. Jadi kalau kita puasa, nggak ada yang makan, nggak ada yang masuk, maka yang di liver akan dikeluarin depositnya. Jadinya apa? Jadinya ya fatty livernya akan berkurang gitu. Jadi semakin panjang puasa kita, semakin banyak pengurangan atau pengeluaran deposit dari livernya. Nah, tapi banyak orang juga bingung gitu, dok, saya kalau puasa kok malah tinggi gula darah puasanya. Itu karena deposit-deposit yang terutama dari liver itu dikeluarin pelan-pelan ya. Nah, minimal berapa jam puasanya? Menurut penelitian, cadangan yang ada di liver itu mulai dikeluarin setelah kita puasa lebih dari 12 jam per hari. Maka kalau puasa kita 14 jam, bagus. Lebih bagus lagi kalau kita bisa puasa lebih panjang lagi. Kenapa kita puasa itu bagus? Satu, nggak ada yang masuk, kalorinya nggak masuk, fruktosa nggak ada yang masuk, glukosa nggak ada yang masuk. Yang kedua, cadangan tadi di liver akan dikeluarin gitu. Yang kedua, hindari makanan olahan dan kemasan. Kenapa? Karena makanan kemasan tadi kebanyakan menggunakan gula, tapi gulanya itu yang jenis fruktosa. Kenapa fruktosa? Karena fruktosa secara produksi itu jauh lebih murah daripada glukosa. Makanya sering dipakai di makanan kemasan. Jadi kalau misalkan mengandung gula,
itu biasanya glukosa. Tapi ditulisnya misalkan tanpa gula atau dengan pemanis alami, itu biasanya malah pakai fruktosa gitu. Nah, makanan kemasan itu kadang-kadang masa kadaluarsanya itu lebih lama dari liver kita. Jadi liver kita udah keburu rusak, makanannya baru kadaluarsa. Itu juga perlu diperhatikan. Ya, jadi misalnya liver kita itu lebih cepat rusak daripada makanannya gitu. Kemudian diet rendah karbo. Oke, puasa iya, kemudian hindari makanan yang bisa menambah perlemakan hati. Yang ketiga adalah dengan mencegah masuknya karbohidrat. Misalnya rendah karbohidrat. Ada juga yang, dok saya pengen zero karbo, boleh juga, silakan. Ya, kenapa? Karena membantu menurunkan kadar glukosa. Tadi ingat glukosa kebanyakan di darah itu malah disimpan di liver sebagai lemak. Yang berikutnya kontrol porsi ya. Kontrol porsi itu walaupun misalnya kita makan makanan sehat ya. Banyak orang tertipu gitu. Dok, saya ini makannya makanan sehat nih, rendah kalori, banyak serat segala macam. Nah, tapi kalau jumlahnya banyak itu juga beban buat liver. Kenapa? Karena semua makanan yang masuk itu pertama kali dilakukan detox itu oleh liver kita. Jadi kalau livernya mau cepat sembuh, cepat bagus, fatty livernya berkurang, kurang-kurangin beban livernya gitu. Nah, jadi apa yang harus dimakan? Usahain tiap hari makannya makanan bukan instan, bukan kemasan, ya bukan olahan. Kalau bisa makanan segar, semakin sedikit pengolahan semakin bagus, mengurangi beban liver tadi. Kenapa? Karena salah satunya kalau makanan segar itu gulanya lebih rendah, karbonya lebih rendah. Kenapa? Karena banyak seratnya gitu. Jadi hindari makanan olahan, perbanyak konsumsi sayuran, ya banyak seratnya. Ya kenapa? Serat tadi bagus, mengurangi tadi load atau mengurangi beban gula yang masuk ke liver gitu. Nah, usahain kalau mau proteinnya yang sehat dalam jumlah yang sesuai. Maksudnya protein sehat tuh protein yang langsung ya, misalkan telur gitu. Terus kalau daging boleh nggak? Boleh, daging segar gitu ya. Yang nggak boleh itu yang proteinnya sudah mengalami pengolahan, misalkan sosis, kemudian nugget, kemudian yang frozen dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah mengalami fatty liver, jangan khawatir ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke level sirosis, bahkan sampai hepatoma atau gagal hati. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan ketika Anda mendapat diagnosis fatty liver, Anda tidak frustasi justru malah makan tambah jelek. Tapi Anda mau mengubah diri supaya jangan sampai jadi lebih buruk gitu. Ya yang penting adalah yang harus kita ingat, hati atau liver itu mampu meregenerasi diri, mampu memperbaiki diri ya. Hampir semua sel-sel di tubuh kita tuh punya kemampuan itu, misalkan otak, jantung, ginjal, kemudian insulin juga, terus sensitivitas insulin juga, selama dia diberikan waktu untuk istirahat, waktu untuk memulihkan diri dan diberi kondisi yang tepat. Ya udah dikasih waktu untuk recovery, ya jangan dikasih beban yang banyak, jangan diperberat kerjanya biar dia menyembuhkan diri sendiri. Nah, kebanyakan dari kita kalau kita sakit metabolik terutama itu tidak pernah mau ngasih waktu untuk istirahat, ya. Gimana caranya ngasih waktu istirahat? Salah satunya dengan puasa dan menjaga makanan, jangan makanan yang berat. Maksudnya makanan berat tuh makanan yang bebannya pada tubuh berat. Misalnya tadi glukosa, fruktosa, terus minuman kemasan, instan dan seterusnya. Gitu. Nah, yang paling penting tadi yang kita bahas adalah lemak bukan penyebabnya, bukan masalah utama. Jadi fatty liver berarti harus ngurangin lemak, bukan. Karena lemak yang ada di liver itu bukan berasal dari apa yang kita makan, tapi dari yang bukan lemaknya yang kita makan yang jadi lemak di liver, bukan, tapi gula, karbo, fruktosa, karbohidrat gitu ya yang kita makan itu diubah di tubuh kita menjadi fat, jadi lemak di liver. Terus kalau kebanyakan disimpannya dalam bentuk fat atau dalam bentuk lemak di liver. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau Anda fatty liver jangan khawatir, jangan terlalu tegang, mudah-mudahan masih bisa dilakukan detox. Tapi kalau sudah terlambat, sudah terlalu banyak kerusakannya, namanya fatty livernya sudah sirosis atau sudah fibrosis yang berat gitu ya, jadi liver itu kan besar ya. Jadi kalau cuma sedikit kita masih bisa usahain supaya dia bisa menyembuhkan diri sendiri, regenerasi. Tapi kalau sel-selnya sudah banyak yang mati, sudah berubah jadi jaringan parut, sudah berubah jadi fibrosis dan semuanya hampir semua livernya rusak gitu, namanya sirosis. Nah, itu yang bisa resiko tinggi jadi gagal liver atau gagal hati ya. Dan satu lagi adalah kanker atau hepatoma. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.